Assalamualaikum, kita masuk bab 5, kalor dan perpindahannya. Di sini kita akan belajar energi panas, kalor jenis gitu, perubahan wujud, konduksi, konveksi, radiasi. Ini hal-hal yang akan banyak sekali kita temui baik di SMP maupun SMA, apalagi nanti kalau kalian kuliah di teknik atau di MIPA. Seru, istilahnya agak aneh, tapi kalau kalian sudah terbiasa, biasa aja. Jadi intinya kalor ini adalah energi panas. Oke. Contoh membandingkan energi panas benda, ini pakai cara dengan memanaskan air, yang intinya adalah kenaikan suhu air itu berasal dari energi panas pembakar spiritus yang menyala. Jadi karena spiritus itu dibakar, dia menyala, memberikan energi panas, sehingga airnya itu juga kena energi panas ini dan suhunya naik. Suhu tadi kan di bab sebelumnya menyatakan tingkat panas benda ya. Di bab ini menyampaikan bahwa panas ini disebabkan oleh terkandungnya atau oleh adanya energi panas. Energi yang dibutuhkan beda-beda. Kalau airnya banyak, ya butuh energi yang lebih besar untuk menaikkan suhu ke tertentu. Misalnya gini, kalau kita masak airnya dikit gitu ya, cepet banget dia mendidih. Tapi kalau airnya banyak, ya butuh dengan kompor yang sama, ya dia butuh waktu yang lebih lama gitu. Artinya dia memberikan energi panas yang lebih banyak atau dibutuhkan energi panas yang lebih banyak untuk menaikkan ke suhu tertentu. Ini gambar api unggun. Ya jadi intinya energi panas juga bisa sampai ke kita walaupun tidak tersentuh secara langsung. Jadi satuan energi panas ini apa? Satuannya adalah joule, misalnya dalam SI. Kalau di dalam bidang gizi disebut kalori atau kilokalori. 1 kalori adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk naikkan 1 gram air sampai naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori itu sama dengan 4,184 joule. Jadi biasanya dibulatkan jadi 4,2 joule gitu. Pembulatan kalian paham lah ya. Karena ini 184, 4-nya hilang jadi 18 karena 4 kan di bawah 5. Tapi karena ini 8 jadi naik jadi 4,2. Makanya pembulatannya bukan 4,1 tapi 4,2. Oke, kalau makanan kita butuhkan untuk jadi energi kan gitu ya. Jadi tubuh kita ini mengubah sebagian makanan menjadi energi panas yang diukur dalam kilokalori atau kakal atau kal gitu ya. K-nya huruf kapital, artinya huruf besar. 1 kal makanan, jadi yang tadi hurufnya besar, huruf kapital itu untuk menunjukkan kilo ya. Itu sama dengan 1000 kalori. Jadi tubuh kita mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Contoh gambar di bawah ini ya. Kenapa pakai kilokalori bukan hanya kalori? Karena kalau kalori aja itu terlalu kecil untuk dipakai untuk mengukur energi pada makanan yang dimakan. Biar gampang ditulisnya kayak gitu. Zat gizi ini mengandung energi kimia yang dapat diubah jadi energi panas atau energi bentuk lain. Gunanya apa? Ya biar kita nggak kedinginan. Kalau kedinginan nanti menggigil, gunanya apa menggigil itu gitu? Untuk mempercepat metabolisme tubuh kita sehingga tubuh tetap terjaga hangat kayak menceri gitu ya. Oke, jadi di setiap kemasan makanan itu harusnya tercantum kandungan energinya berapa. Gunanya buat apa? Ya gunanya buat orang-orang yang memang sangat menjaga jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuhnya. Harusnya kita juga begitu, tapi memang agak repot. Kalor dan perubahan suhu benda. Kalau sebelumnya kan kita sudah lihat, air kalau diberi panas dari spiritus yang menyala, suhunya naik gitu ya. Jadi secara umum suhu benda ini akan naik kalau benda dikasih kalor atau benda mendapatkan kalor. Sebaiknya suhu itu akan turun kalau kalor dilepaskan dari benda itu. Agak sulit ya pahamnya ya. Contoh misalnya gini deh. Kalau kita tempelkan atau kita campurkan minyak yang panas ke dalam air yang dingin, nanti lama-lama suhunya sama. Jadi air yang dingin ini memanas,
minyak yang panas tadi jadinya turun karena dia melepaskan kalornya, dia jadi lebih dingin. Begitu juga kalau kita masukkan es ke dalam air gitu ya, nanti esnya lama-lama naik suhunya sehingga dia mencair, airnya itu tadi menjadi dingin gitu karena dia melepas kalor ke es yang tadi. Jadi kenaikan suhu oleh kalor ini dipengaruhi juga oleh massa. Tadi contohnya adalah air yang jumlahnya sedikit dengan kompor yang sama butuh waktu yang lebih cepat dibandingkan kalau kita memanaskan air yang jumlahnya banyak. Kalau di sini 100 gram dibandingkan dengan 200 gram. Kita di kota ini diminta mengamati dan menalar apa aja yang mempengaruhi kenaikan suhu benda. Disuruh nyiapkan minyak kelapa dan air, singkatnya, kemudian dibandingkan. Nah, sehingga kita bisa tahu ternyata jenis benda juga pengaruh gitu. Ketika kita memanaskan air, kalori yang dibutuhkan untuk mencapai suhu tertentu ternyata beda dengan ketika kita memanaskan minyak kelapa. Nah, sehingga ada yang dinamakan kalor jenis. Ini adalah contoh beberapa kalor jenis di bahan yang berbeda. Sehingga kalor untuk menaikkan suhu benda itu tergantung pada jenis benda. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang dibutuhkan semakin besar pula. Selain itu, semakin besar massa benda, kalor yang dibutuhkan juga semakin besar pula. Ini 3 hal sangat sederhana sebetulnya. Jadi intinya yang pertama tergantung jenisnya. Kedua, kalau kita mau tambah panas ya tentu semakin lama kita memberikan kalor, atau kalau misalnya kita pakai kompor ya makin lama makin panas, gitulah kira-kira. Yang satu lagi massa benda ya terkait dengan jumlah air misalnya ya yang dipanaskan itu. Kalau makin banyak ya perlu kalor atau perlu panas yang semakin besar. Sehingga 3 hal ini bisa kita tulis dengan persamaan atau rumus seperti ini. Q sama dengan C kali M kali delta T. Yang kayak segitiga itu delta, artinya perubahan suhu gitu ya. C itu apa? C itu kalor jenis. Kalor jenis itu tergantung dengan jenis bahannya. Kalau air ya memang segitu aja. Massa benda itu tergantung dengan jumlahnya. Dan kenaikan suhu tergantung dengan berapa banyak suhu yang ingin dinaikkan atau diturunkan. Kalau diturunkan berarti kalornya dilepas ya. Selanjutnya kalor pada perubahan wujud benda. Terjadi perubahan wujud misalnya kalau kita mendidihkan air itu kelihatan gelembung-gelembung uap air ya kan. Artinya dari cair dia berubah menjadi uap. Diperlukan kalor untuk mendidihkan air ya kan. Nah, ketika proses perubahan zat itu sebetulnya temperatur nggak naik. Jadi waktu airnya itu mendidih, dia seharusnya ada di 100 terus gitu sampai semuanya menjadi uap, baru nanti temperaturnya bisa naik. Nah, walaupun dia temperaturnya tidak berubah, suhunya nggak berubah, tapi ketika terjadi perubahan wujud itu butuh kalor, butuh panas juga gitu. Artinya ketika pakai kompor ya kompornya tetap dihidupkan walaupun suhunya tidak naik ketika terjadi perubahan. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 500 gram dari suhu mula 20 menjadi 100? Ini pakai rumus yang tadi. Yang di kolom diskusi ini yang tadi saya ceritakan bahwa ketika terjadi peleburan, pembekuan, penguapan, pengembunan. Peleburan itu apa? Dari padat ke cair. Jadi es mencair gitu ya. Pembekuan dari air ke es. Penguapan dari air ke uap. Pengembunan dari uap ke air. Contoh misalnya ya embun pagi gitu ya. Misalnya daun gitu. Daun itu sebetulnya kan dia kalau pagi ada air-airnya dari mana? Dari udara itu sebetulnya. Bukan dari dalam, bukan tetesan di dalam daun, tapi sebetulnya dari uap air yang terjebak lah gitu ya. Nempel di situ. Contoh ya, ini gambarnya. Adakah hal unik yang dapat dipelajari dari peristiwa perubahan wujud? Ini kita bisa lihat dari percobaan ini. Jadi disiapkan gelas beker ukuran segitu, kemudian es batu, dipanaskan, dicatat. Singkat cerita,
ketika terjadi perubahan wujud, suhu bendanya itu tetap. Padahal kita masih membutuhkan kalor ketika perubahan wujud. Nah, kalor inilah yang disebut dengan kalor laten. Kalau statusnya untuk penguapan atau pengembunan pakai yang atas, peleburan atau pembekuan pakai yang bawah. Intinya sama, kenapa dibedakan antara kalor lebur atau kalor beku dan kalor uap dan atau kalor pengembunan? Karena angkanya berbeda, makanya diberikan tanda yang berbeda, yang satu L, yang satu U gitu ya. Oh ya, kalau kalor tadi biasanya diberi tanda Q ya, besarannya adalah joule. Ini contohnya, meleburkan 5 kg air dalam keadaan es atau beku, jika kalor leburnya sekian, berapa kalor yang diperlukan? Gitu. Tahapannya seperti ini. Salah satu cara nulisnya ya yang bagian atas ditulis diket atau diketahui, titik, kemudian itu diisi, kemudian ditanya apa kalor yang diperlukan atau Q gitu ya. Kemudian strategi, ini jawaban gitu, dan seterusnya, selesai. Apa yang mempengaruhi cepatnya penguapan air? Ini dilakukan percobaan. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa luas permukaan bejana, artinya tempatnya itu luas permukaannya berapa, volume air mula-mula berapa, volume air setelah 1 jam, jadi dibiarin selama 1 jam, dan pengurangan volume air. Ini kalau mau cepat dilakukan di bawah sinar matahari, diletakkan aja gitu. Nanti kan nguap. Jadi kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya silahkan dicoba atau di googling ya, hasilnya kayak apa itu, maksudnya apa. Oke, sekarang selanjutnya adalah mengapa kita berkeringat. Sistem tubuh manusia ini bekerja optimal di suhu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Seringkali aktivitas sama lingkungan sekitar memaksa tubuh kita untuk bereaksi sehingga suhu tubuhnya tetap optimal. Kalau olahraga gitu kan kita terjadi perubahan energi kimia makanan itu ke energi gerak banyak ya, sehingga menghasilkan panas yang bisa meningkatkan suhu tubuh kita. Nah, kalau itu terjadi, tubuh kita memerintahkan untuk berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuh, sehingga tubuh yang panas itu jadi lebih dingin, gitu kira-kira. Terus balik lagi ke suhu normal. Nah, mengapa kita rasanya nyaman kalau dikipasi? Karena kalau dikipasi, proses penguapan keringat terjadi lebih cepat. Jadi tubuhnya balik ke suhu optimal. Kenapa kalau di ruang dingin kita merasa cepat lapar? Karena di ruang dingin kita akan menggigil gitu. Dengan gigil, maka tubuh akan bergerak lebih cepat. Gerak ini artinya di metabolisme di dalamnya itu membakar energi kimia jadi energi gerak yang tentu menghasilkan energi panas, sehingga suhunya tetap stabil ya kan. Fokusnya masih tetap di suhu yang stabil, sehingga kita bisa cepat merasa lapar karena proses menggigil itu tadi. Selanjutnya kita bisa diskusikan kalau anjing itu kan suka menjulurkan lidah. Kenapa dia suka lakukan itu? Silahkan dibahas. Selanjutnya adalah pembekuan darah ketika mengalami luka. Ini gambar dari sel darah merah dan fibrin. Darah yang mengalir pada tubuh manusia bisa mengalami perubahan wujud. Kalau terluka, darah akan mengalir. Kalau luka itu dibiarin, lama-lama darahnya ngering. Saat itu darahnya membeku ya kan, karena dari cair jadi padat, mengering kan. Kemampuan ini sangat bermanfaat karena kalau tidak kering dia, darahnya nanti mengalir terus. Nanti kita kekurangan darah, bisa efeknya fatal. Fatal itu apa? Fatal itu artinya menuju kematian. Teknologi pendingin sederhana. Contoh ada air mancur. Selain air mancur di depan bangunan ini menjaga keindahan, tapi itu juga membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk.
Kenapa? Karena air di kolam itu akan nguap. Untuk menguap diperlukan kalor. Kalor ini diambil dari udara di sekitar kolam. Jadi udaranya menjadi sejuk dibandingkan kalau nggak pakai kolam. Teknologi pendingin makanan sederhana, contohnya dikasih 2 tempayan. Artinya 2 tempat, satu kecil satu besar. Pasir diisi di antara 2 tempayan ini. Air ditambahkan di pasir, jadi pasir yang basah. Makanan atau air diletakkan di dalam tempat yang kecil, ditutup kain basah. Saat air di pasir itu menguap, kalor penguapan ini diambil dari sekitarnya, termasuk dari makanan. Jadi makanan jadi dingin. Suhu yang turun itu bisa sampai 15 derajat. Cukup dingin ini. Oke, jadi apa bedanya sih suhu dan kalor? Tadi udah ya. Suhu itu ukuran, kalor ini sebetulnya energi panasnya. Mengapa orang menggigil ketika kedinginan? Ini beberapa kali sudah saya sampaikan. Bagaimana persamaan kalor untuk menaikkan suhu benda dan kalor untuk mengubah wujud benda? Ini juga sudah saya sampaikan beberapa kali tadi. Bisa kalian ulangi. Ini contoh penerapannya. Kalau kalor sebanyak 84 kJ, Kj itu kilojoule, ditambahkan pada 500 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius, berapa suhu air itu? Kalau misalnya kalor jenis air itu adalah 4200 Joule per kilogram Kelvin. Ini kan kilogram Kelvin ya. Tapi kenapa bisa dipakai untuk Celcius? Karena kita hanya butuhnya delta T. Delta T adalah perubahan temperatur. Artinya kalau Celcius itu dikurangkan, misalnya dari 50 ke 100, berarti kan selisihnya 50 ya. Itu di Kelvin juga sama, 50 gitu. Karena Kelvin itu kan hanya ditambahkan berapa, bisa kalian googling atau tadi juga sebetulnya sudah dibahas di bab sebelumnya. Oke, ini gampang. Kalian salin aja, sambil salin sambil dipahami. Bagian mana yang belum paham bisa ditanyakan ke teman atau ke guru atau ke jenius terdekat. Berdasarkan tabel 4,1, jika 1 kg bahan dipanaskan dengan menggunakan nyala api yang sama, mana yang paling lambat naik suhunya? Gampang. Saat berolahraga, kamu mengubah energi kimia makanan menjadi energi untuk gerak dan panas. Pada saat itu, kamu berkeringat. Mengapa berkeringat? Suhu tubuh kamu tetap stabil. Gampang. Kita lanjut ke perpindahan kalor. Bab akhir ini tidak terlalu banyak materinya dan cenderung mudah, tapi sangat bermanfaat. Perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Caranya gimana? Ada 3. 1 konduksi, 2 konveksi, 1 lagi radiasi. Intinya kalau konduksi itu apa? Konduksi adalah terjadi pada benda padat. Jadi caranya dia bersentuhan. Kalau contoh di sini ada 2, 1 di setrika, 1 lagi di benda atau misalnya logam yang dipanaskan. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contoh perpindahan partikel apa? Ya kalau misalnya zat cair gitu ya. Zat cair itu kan dia geser sebenarnya, airnya berputar gitu. Kalau konduksi ini tidak begitu. Ini adalah contoh percobaan yang bisa kalian lakukan. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan hantar yang berbeda atau kita sebut konduktivitas yang berbeda. Ada yang kalau misalnya ujungnya dipanaskan, kemudian dia cepat di ujung satu lagi itu panas. Ada yang dipanaskan tapi di ujung satu lagi nggak panas-panas gitu, kira-kira gitu. Yang mampu menghantar panas dengan baik disebut konduktor. Yang tidak menghantarkan panas dengan baik disebut isolator. Dua-duanya sangat bermanfaat gitu ya. Contoh yang konduktor ya logam, contoh yang isolator kayu. Kenapa bermanfaat? Ya bermanfaat sekali lah. Biasanya alat-alat itu gabungan antara kayu dan logam gitu. Kalau untuk pegangannya itu dikasih kayu biar nggak terlalu panas, untuk material lainnya logam gitu. Contohnya apa? Ya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Ini adalah contoh-contoh dari konduktor dan isolator. Ini
alat masak yang tadi saya sebutkan, ada kayu, ada aluminium. Aluminium itu masuk ke logam. Kopi panas dapat bertahan cukup lama di gelas kaca karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Kalau dia gelasnya bukan kaca, nanti lebih cepat dia turun karena panasnya jadi merata juga ke gelas dan lingkungan sekitar. Saat udara dingin, kita berselimut. Selimut terbuat dari selat wool atau kapas yang sifatnya isolator. Kenapa udara yang di dalam selimut itu bikin kita hangat? Gampang-gampang susah, tapi gampang sebetulnya. Lanjut, penguin punya lapisan lemak yang tipis di bawah kulit. Lemak itu gunanya apa? Menjaga penguin tetap hangat. Lanjut ke konveksi. Tadi konduksi untuk benda padat. Sekarang konveksi. Jadi ketika air dipanaskan bagian bawah, bagian atas juga ikut panas. Kenapa? Karena partikel air itu memuai jadi lebih ringan, jadi dia bergerak naik ke atas, ganti partikel air yang dingin turun ke bawah, jadi gantian yang dipanasin ganti-gantian gitu. Sebetulnya begitu. Jadi kalau kita perhatikan ada aliran, ada arus di situ. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain dengan gerak partikel-partikel bendanya. Makanya yang bergerak itu fluida. Kalau fluida selain air juga udara. Makanya ada angin laut, ada angin darat. Ini yang bergerak adalah udaranya disebabkan hal yang sama. Jadi kalau yang di sini panas gitu ya, kan laut lebih panas sehingga udara bergerak menjadi angin gitu ya. Anginnya dari darat geser ke laut, muter sebenarnya. Siang hari daratan itu lebih cepat panas daripada laut. Udara di atas daratan ikut panas, bergerak naik digantikan oleh udara dari lautan. Malam hari daratan lebih cepat mendingin daripada laut. Udara di atas lautan lebih hangat digantikan oleh udara dari daratan. Makanya ada geser. Dulu itu sangat dipakai oleh nelayan. Nelayan yang berlayar tidak pakai mesin. Jadi dia berlayar pakai layar yang didorong oleh angin untuk berangkat melaut dan pulang melaut. Konveksi bisa dimanfaatkan. Jadi konveksi tadi tidak cuma air tapi juga udara. Makanya ini ada blower, ada juga di oven. Oke ya. Radiasi sekarang. Apa bedanya radiasi dan konveksi dan konduksi? Kalau konduksi tadi air, benda padat, konveksi ini benda cair dan gas. Terus radiasi apa? Ya radiasi tak pakai benda. Contoh paling besar sebetulnya dari matahari. Kenapa? Karena matahari itu dari matahari sampai bumi melalui ruang hampa udara. Jadi radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Kemudian kalau api unggun. Kenapa api unggun kan ada udara, di bumi ini kan ada udara. Kenapa ini masuk ke radiasi bukan konveksi? Karena kalau konveksi, udaranya kan bergerak. Padahal di api unggun itu, udara dari api itu memang bergerak, tapi bergeraknya ke atas. Tapi kalau kita di samping tetap kena gitu, tetap rasain panas. Nah ini sebetulnya karena radiasi. Jadi memang ada konveksi tapi tidak ke arah kita yang berada di sampingnya gitu. Kalau di atasnya itu kan lebih panas lagi. Yaitu memang karena udara yang bergerak gitu ya. Nah, setiap benda itu bisa memancarkan dan menyerap kalor. Besarnya tergantung pada suhu benda. Ini adalah contoh gambarnya itu. Sehingga temperatur ini bisa difoto gitu. Karena setiap benda itu memancarkan dan menyerap radiasi kalor. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Ini gampang sebetulnya. Jadi kalau semakin panas, dia semakin memancarkan kalor, melepaskan kalor, tadi juga udah. Makin luas permukaan benda, makin besar pula kalor yang diradiasikan. Semakin rendah suhu benda, semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungan. Semakin luas permukaan benda, semakin besar pula kalor yang diterima kalau benda itu dingin. Makanya kalau kita menjemur baju itu dibuka selebar-lebarnya untuk semakin kering. Terus juga kalau warnanya berbeda, kita akan mendapati bahwa kaos yang warnanya lebih gelap ternyata lebih cepat kering. Kenapa? Karena berbeda warna itu mempengaruhi kalor yang dilepas atau diserap ke lingkungan. Contohnya kalau di sini adalah pakai benda-benda dapur.
Semakin gelap benda yang terasa panas, semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Semakin gelap benda yang terasa dingin, semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Ini ada contoh-contohnya. Yang pertama adalah kompor surya, kemudian warna panci, pemanas air di solar heating, kemudian baju seragam. Oke, peristiwa radiasi juga dimanfaatkan oleh hewan. Contohnya untuk menghangatkan tubuh. Kalau buaya, caranya dia dengan membuka mulut. Kita lanjutkan dengan termos. Bagaimana cara mencegah perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Jadi di termos itu ada beberapa lapisan. Yang pertama, dia disumbat pakai gabus, ya kan biasanya, atau plastik kalau termos sekarang. Ini isolator yang baik, artinya dia tidak menghantarkan panas secara konduksi. Kemudian ada 2 lapis. Di celah-celahnya itu hampa udara. Makanya kalau termos itu jatuh, dia bisa suara pecahnya itu keras sekali. Kenapa? Karena ada hampa udara di situ terus pecah. Sama seperti bohlam yang zaman dulu ya. Bohlam itu ketika pecah dia juga suaranya keras sekali. Kenapa? Karena ada hampa udara yang meledak, yang dia tiba-tiba bercampur dengan udara biasa, itu menimbulkan ledakan yang cukup keras. Jadi ini langsung ke pertanyaan. Detail tentang termos bisa kalian baca. Kita lanjut ke kotak berikutnya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini bisa dibaca juga dan jawabannya sudah saya bahas. Penerapan. Jelaskan pemanfaatan peristiwa konduksi, konveksi, radiasi pada berbagai peralatan. Cari yang dijelaskan di buku biar bisa mudah dipelajari. Kemudian ada kotak latihan. Di musim dingin daerah sekitar kutub menjadi es. Laut pun jadi daratan es. Tapi rusak kutub dan beruang kutub tetap beraktivitas. Domba juga punya bulu tebal kalau di sana ya. Gunanya untuk menjaga suhu tubuh di musim dingin. Banyak burung-burung migrasi dari dingin ke daerah yang lebih hangat pada saat musim dingin. Begitulah Tuhan Yang Maha Esa memberi kehidupan pada makhluknya. Sehingga kita sebagai salah satu ciptaannya harus selalu bersyukur. Ini ada rangkuman, bab ini tidak terlalu banyak. Kemudian ada info ilmuwan dan uji kompetensi. Di akhir ada berpikir kritis. Mengapa marmer atau keramik itu terasa lebih dingin dibanding lantai yang diberi alas karpet? Coba jelaskan. Terus tugas proyek. Hanya begini aja. Bab ini kita sisa 1 bab lagi, yaitu bab 6, dan selesai semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.